Horas, 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 Balige Academy di tepian Danau Toba yang indah. Pemirsa, kita akhir-akhir ini digoncangkan ya dengan perilaku para hakim di Indonesia ya. PK 8 terpidana Vina Cirebon ditolak dengan alasan novum yang diajukan bukan bukti baru. Ekstraksi SMS yang dilakukan oleh Polda Jabar itu sendiri yang ada di dalam berkas tetapi tidak disajikan, dibahas, dikaji, diperdebatkan di persidangan, itu tidak dianggap sebagai novum ya. Apa yang ada di dalam berkas dianggap tidak dijadikan novum padahal belum dibahas dan dikaji ya. Jadi inilah pertimbangan hakim ini sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau kita lihat pada kasus maling uang rakyat Anas Urbaningrum ya, dipotong hukumannya ya, padahal dia sudah miliaran dia mencuri uang rakyat, dipotong hukumannya dari 14 tahun menjadi 8 tahun, sekitar 46 ya, 45-46%. Dipotong oleh siapa? Hakim Sunarto yang sekarang menjabat Ketua Mahkamah Agung dengan pertimbangan unus testis, nullus testis, satu saksi bukan saksi, satu saksi yang tidak didukung oleh alat bukti lain tidak bernilai pembuktian katanya untuk kasus maling uang rakyat Anas Urbaningrum. Tetapi di kasus Vina Cirebon, ya, padahal kesaksian itu sekarang hanya bersandar pada AEP. Dede dan Liga Akbar sudah mencabut dan menyatakan keterangan mereka palsu pada tahun 2017. Di 2024 mereka cabut, sisalah AEP. Tetapi unus testis, nullus testis ini tidak berlaku kepada 8 terpidana kuli bangunan, hanya berlaku untuk orang kaya, yaitu maling uang rakyat semacam Anas Urbaningrum ya. Dan hakim-hakim ini sangat baik kepada bukan hanya pada koruptor ya, istri pembunuh pun ya, pembunuh sadis Verdi Sambo, yaitu istrinya Putri Sambo ya, di korting dia 50% dari 20 tahun menjadi 10 tahun. Padahal istrinya itu terlibat rekayasa kasus, adanya pemerkosaan, TKP-nya berganti ya. Pertama dia bilang di Duren 3, berikutnya di Magelang, mungkin besok di Antartika, kita nggak tahu gitu loh. Dan itu dikorting dengan 50% oleh Jupriyadi ya, Hakim Jupriyadi, penolak PK 8 terpidana tersebut, salah satunya gitu loh ya. Dan Jupriyadi ini juga yang membatalkan vonis hukuman mati kepada 13 gembong narkoba. Kalau ke gembong narkoba, istri pembunuh, perekayasa kasus, mereka sangat baik. Tetapi ketika terpidananya adalah para buruh bangunan yang sudah berjuang mencari ahli, mencari saksi fakta ya, dengan susah payah berjuang di persidangan PK tahun lalu 2024 dengan enteng ya, Jupriyadi, Yohanes Priyana, Burhan Dahlan dan lainnya itu tidak, novum yang diajukan bukan bukti baru, tidak ada kekilafan hakim. Ya jelas kekilafan hakim itu ada. Kenapa ini sudah saksi palsu? Dede, Liga Akbar yang digiring oleh Rudiana ya, bagaimana keterangan diambil kalau dilakukan penyiksaan, disuruh minum air kencing, dikasih makan seperti layaknya ayam, dipukul gembok kepalanya. Ini kan sudah pelanggaran HAM juga, hakim-hakim ya. Dan bayangkan lagi, Yohanes Priyana membatalkan hukuman mati Verdi Sambo. Baik sekali pokoknya mereka ini. Dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Jadi kalau untuk pejabat, para maling rakyat, maling uang rakyat,
gembong narkoba, mereka ini baik. Pertanyaannya, ada nggak Jarod Richard atau semacam Jarod Richard bermain di situ? Ya. Kalau memang butuh biaya untuk meloloskan PK ini, para hakim seperti Jarod Richard, biar kami sumbang pakai apa duit kami, ya, untuk membebaskan ke-8 terpidana itu. Karena apa? Kalau saya sebagai saintis, sebagai ilmuwan, penulis, maka saya berpegang pada hanya kebenaran ilmiah. Saya tidak mengenal Jessica Kumala Wongso. Saya tidak mengenal ke-8 terpidana kasus rekayasa kematian Vina Cirebon. Saya tidak mengenal mereka. Tetapi berdasarkan keilmuan yang saya pelajari, berdasarkan kepercayaan kita pada bukti ilmiah, maka saya harus tidak netral. Ya? Kalau saya netral berarti saya pengecut. Saya harus berpihak kepada kebenaran ilmiah. Ya? Ada siapa itu filsuf yang mengatakan dalam krisis moral, ya, netralitas itu hanya untuk orang pecundang. Gitu. Kalau saya sebagai seorang saintis, maka saya harus berpihak pada kebenaran ilmiah dan hanya kebenaran ilmiah. Tidak ada bias apapun, apalagi bias identitas. Ya, inilah hakim-hakim kita yang kita miliki ya di negara kita, di Republik Indonesia ini. Ya, untuk orang-orang kecil semacam kita sangat sulit sekali untuk mendapatkan keadilan bagi kita, karena kita tidak punya kekuasaan dan tidak punya duit. Semacam Verdi Sambo, Anas Urbaningrum, ya, Bupati Lampung Utara, ya, yang ya, kalau Burhan Dahlan ini hakim yang juga menolak PK 8 terpidana tersebut, dan dia kepada Bupati Lampung Utara, siapa namanya itu, ya, sudah kita bahas juga, itu menurunkan juga apanya, hukumannya. Jadi kepada koruptor, mereka ini sangat baik kepada maling uang rakyat, maka kita wajib curiga. Ya, Jarod Richard dan sejenis Jarod Richard itu bergentayangan di Mahkamah Agung, gitu loh. Ya. Nah ini juga yang terakhir ya, kasus katanya merugikan negara 300 triliun. Sebelumnya dikatakan 271 triliun, sekarang 271 menjadi 300 triliun. Ya, korupsi timah 300 triliun katanya. Tetapi hukumannya hanya 6,5 tahun. Pertanyaannya, selalu saya katakan, apakah tidak ada panduan yang jelas dari Mahkamah Agung? Ada skala linier, ya, ada linearitas dalam menghukum orang. Kalau mencuri, saya selalu bilang, kalau mencuri motor saja, ya, yang nilai uangnya 10 juta, itu bisa dihukum 2 tahun penjara, atau katakanlah 1 tahun penjara untuk nilai 10 juta. Kalau 1 triliun itu berapa? Harusnya kalau kita pakai logika matematika sederhana, skala linear, ya, kalau 10 juta 1 tahun itu 10 pangkat 10 juta 10 pangkat 7. 1 triliun itu 10 pangkat 12, maka 10 pangkat 12 dibagi 10 pangkat 7, berarti 10 pangkat 5. Ya. 10 pangkat 5 itu artinya 100 ribu. Ya. Berarti kalau 10 tahun dihukum 1 tahun, 10 juta dihukum 1 tahun, maka yang korupsi 1 triliun itu berarti 10.000 tahun. Ya, itu logikanya, logika sederhana. Ini enggak, yang 300 triliun malah dihukum 6,5 tahun. Gobloknya bagaimana itu para hakim itu, gitu loh. Nggak ada rasa keadilan di
dirasakan masyarakat. Ini kan seperti memberikan pesan kepada rakyat. Semakin besar kau nyolong, semakin besar kau maling, ya, barang yang kau maling atau makin besar kerugian negara yang kau buat, maka semakin ringan. Karena tidak menerapkan tadi itu logika matematika yang sangat sederhana, linearitas atau skala linier. Kalau 10 juta dihukum setahun, maka 1 triliun 10.000 tahun. Atau harusnya seumur hidup gitu, sampai dia mati di penjara. Kan inilah hakim-hakim ini sangat baik kepada para maling uang rakyat atau orang-orang yang menyebabkan kerugian negara itu, kerugian uang negara yang sangat besar. Ya. Luar biasa. Tapi kalau ke arah orang kecil, ya, mungkin nyuri apa aja, pepaya atau ubi gadung, itu bisa sampai sebulan, 3 bulan, bahkan setahun. Keadilan apalah kalian, Ketua Mahkamah Agung Sunarto, ya, dengan enteng kalian menolak scientific evidence, diabaikan sebagai novum yang bukan bukti baru, tetapi dengan enteng mengurangi Anas Urbaningrum. Ya udah 14 tahun jadi 8 tahun. Enak kan Sunarto? Suka-suka kalian pokoknya. Karena apa? Gak ada yang mengawasi kalian. Badan pengawasan di mana itu Mahkamah Agung, itu pengawasan internal. Terus siapa yang mengawasi kalian? Para hakim, terutama Hakim Agung. Gak ada. Tidak ada satupun lembaga di Indonesia ini, ya, yang punya kewenangan mengawasi Mahkamah Agung. Komisi Yudisial cuma etik. Kesalahan dalam memutuskan perkara, mafia perkara dalam Mahkamah Agung gak ada. Bahkan presiden sendiri pun, saya dengar statementnya waktu berpidato seperti takut ya. Seperti itu bukan wilayah saya, bukan domain saya dalam mengawasi Mahkamah Agung. Pertanyaannya siapa yang mengawasi ini? Tidak ada pengawasan, ya akhirnya suka-suka. Suka saya mengurangi Anas Urbaningrum hukumannya dari 14 menjadi 8 tahun. Suka saya, Jupriyadi bilang, ya, Hakim Jupriyadi bilang, suka saya untuk mengurangi 50% hukuman Putri Sambo. Suka saya membatalkan hukuman mati. Gerbong narkoba 13 itu dari hukuman mati. Ya, Yohanes Priana juga gitu. Suka saya untuk membatalkan hukuman mati Verdi Sambo. Ya. Terus suka saya juga, kata Burhan Dahlan, mengurangi hukuman maling uang rakyat itu Bupati Lampung Utara. Suka kami juga membatalkan PK 8 terpidana. Terus pertanggungjawabannya apa mereka ini? Siapa yang mengawasi orang-orang ini? Kalau suka-suka kalian, ya Hakim Agung, harusnya kalian jangan makan gaji rakyat dari uang rakyat. Kalau suka-suka kalian berarti kalian jangan digaji rakyat, jangan menggunakan anggaran rakyat. Harusnya ini harus diawasi, karena kewenangan kalian sangat luar biasa menentukan hidup mati orang. Ya. Kalianlah orang yang paling berkuasa di Republik ini, bahkan melebihi presiden. Para Hakim Agung ini terutama, ya. Karena tidak ada pengawasan. Suka-suka korupsi 300 triliun 6,5 tahun. Sukaku. Alasannya apa? Yang meringankan. Sopan. Terus punya tanggungan keluarga. Terus satu lagi, tidak pernah dihukum. Semua orang bisa melakukannya. Jadi karena faktor meringankan itu menjadi 6,5 tahun. Luar biasa, ya. Oleh karena itu wajar ya, di luar negeri pun banyak desakan untuk hakim itu dibuat dari AI, Artificial Intelligence. Karena apa? Hakim berwujud manusia, bisa koruptif, bisa disogok, bisa bias, dan bisa suka-sukanya. Ya, kalau hakim AI, Artificial Intelligence, maka input yang benar,
Ya, kalau dimasukkan input yang benar, maka keputusannya akan lebih adil. Karena dia nggak butuh duit, nggak bisa disogok, nggak punya bias. Ya. Mungkin dalam 10 tahun, 20 tahun lagi, para hakim ini akan menjadi pengangguran karena akan diganti oleh kecerdasan buatan, artificial intelligence. Semoga ya. Karena kita sudah semakin dan semakin tidak percaya pada hakim yang berwujud manusia. Contoh itu tadi, Ketua Mahkamah Agung Sunarto dengan enteng mengatakan pada kasus Anas Urbaningrum, ya, apa tadi itu, unus testis, nullus testis, saksi satu saksi bukan saksi kalau tidak didukung pembukti alat bukti yang lain, ya, karena yang ada pada saat itu mengatakan saksinya adalah Nazarudin, mantan ketua bendahara umum Partai Demokrat, tetapi itu tidak berlaku di PK 8 terpidana. Itulah makanya orang banyak berharap, khususnya para pakar-pakar di luar negeri, ya, akan membuat aplikasi atau sistem yang lebih baik daripada hakim berwujud manusia, yaitu hakim berwujud artificial intelligence. Semoga ini bisa terwujud dalam 10 tahun sampai 20 tahun lagi, ya, karena itu akan jauh lebih bagus daripada hakim-hakim semacam yang saya bilang tadi. Oke, coba kita bacakan dulu sedikit tentang vonis peringan, ya, sopan di persidangan Harvey Muiz, ya, kasus timah kerugian negara 300 triliun. Konyol sekali, ya. Aduh, ini hakim, ya, menjengkelkan dan melukai rasa keadilan masyarakat, dan dia nggak mau tahu. Dia menganggap itu putusannya menurut dia sudah adil, ya. Hakimnya itu siapa namanya nanti kita baca. Oke, lanjut dari Tempo ini. Oke, bacakan. Tajuk: sopan di persidangan peringan vonis Harvey Muiz dalam kasus korupsi timah kerugian negara 300 triliun rupiah. Sikap sopan di persidangan salah satu alasan majelis hakim ringankan vonis Harvey Muiz dalam kasus korupsi timah rugikan negara 300 triliun. Ya, oke, lanjut. Harvey Muiz yang bertindak sebagai perwakilan PT Refined Bangkatin RBT menghadiri sidang vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta terkait dengan kasus dugaan korupsi timah. Sidang tersebut dilaksanakan di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin lalu. Persidangan dimulai pukul 10.20 di ruangan Muhammad Hatta Ali dengan Ketua Majelis Hakim Eko Arianto. Nah, Ketua Majelisnya adalah Majelis Hakim Eko Arianto. Ya, Eko Arianto yang memberikan vonis 6,5 tahun, sangat ringan, ya. Terus, selain Harvey Muiz, terdakwa lain yang terkait kasus ini juga akan menjalani pembacaan putusan dalam kasus korupsi timah, termasuk Direktur Utama PT RBT Suparta, Direktur Pengembangan Usaha PT RBT Reza Adriansa, serta beberapa tokoh lainnya seperti Tamron alias Aon, Ahmad Albani, Hasan Cie, Kwan Yung alias Buyung, Suwito Gunawan alias Awi, Robert Indarto, dan Rosalina. Terus? Harvey didakwa melakukan pelanggaran berat terkait pengelolaan tata niaga timah dalam wilayah izin usaha PT Timah Tbk selama 2015 hingga 2022. Jaksa menuntutnya dengan hukuman 12 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Nah, ini juga ini aneh, ya. Kerugian katanya 300 triliun. Tetapi jaksa menuntutnya hanya 12 tahun. 1 miliar. Dan dendanya hanya 1 miliar. Ini gimana sih? Tapi kalau maling motor, jaksa ini hebat. Mungkin dituntut 100 tahun. Kalau maling motor dan pencurian di Indomaret atau yang lain yang sepele-sepele, bahkan ITE, ya, bisa kena 5 tahun tuntutannya.
jaksa ini. Tetapi yang katanya 300 triliun. Kok bisa tuntutannya hanya 12 tahun? Ini hanya jaksa di Konoha ini, aduh ya bang. Dan dendanya 1 miliar. Oke lanjut. Yang jika tidak dibayar akan diganti dengan kurungan 1 tahun. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 210 miliar atau menghadapi tambahan hukuman penjara 6 tahun. Jadi uang penggantinya pun hanya 210 miliar. Katanya kerugian 300 triliun. Ya bang. Oke lanjut. Ia didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam dakwaan, Harvey bersama Helena Lim, manajer PT Quantum Skyline Exchange (QSE), diduga menerima aliran dana 420 miliar rupiah dan menggunakan uang tersebut untuk membeli barang-barang mewah seperti mobil dan rumah. Perbuatannya bersama para terdakwa lain menyebabkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai 300 triliun rupiah. Nah inilah kan ya, kerugian negara akibat perbuatan mereka ini ya, Helena Lim, Harvey dan lainnya, itu menyebabkan negara rugi 300 triliun. Ya. Terus kenapa nggak ini yang disita aset-aset orang ini semua segala macam supaya rakyat tidak dibebani PPN 12%, Pak Prabowo. Ya. Jadi daripada menyusahkan rakyat dengan naiknya tarif, secepatnya sahkan undang-undang perampasan aset sampai miskin supaya orang jerah. Hukumannya ya pakai menggunakan logika matematika sederhana, skala linier atau linearitas hukuman. Jadi ada panduan jelas. Kalau kau 10 tahun, setahun apamu, penjaramu. Kalau kau di atas 1 miliar, 50 tahun. Kalau di atas itu seumur hidup. Kan jelas. Jadi nggak bisa lagi para hakim ini bermain gitu loh, suka-suka seperti siapa tadi itu, Eko Arianto. Siapa tadi itu hakimnya itu? Hakimnya itu Eko Arianto ya. Jadi nggak semacam ini, tidak ada panduan yang jelas. Ya, jadi suka-suka dia. Aku maunya 6,5 tahun lah. Dan jaksa pun tuntutannya ada faktor matematika. Katanya 300 triliun. Tapi tuntutannya cuma 12 tahun. Kan akhirnya semua suka-suka ini. Jaksa suka-suka aku menuntut. Ya, terus hakim suka-suka aku memutuskan. Nggak ada panduan. Panduan penuntutan, panduan penghukuman. Parah ini. Makanya Pak Prabowo batalkanlah itu PPN 12%, secepatnya sahkan itu undang-undang perampasan aset itu supaya sampai miskin mereka. Itu terus buat panduan penuntutan, panduan penghukuman para koruptor ini, pakai logika matematika sederhana lah dikit, linearitas dalam hukuman. Kalau gini ya tadi seperti saya bilang, ini kan memberikan pesan kepada rakyat, semakin banyak kau nyolong, semakin banyak kau curi. Ya, maling itu, uang rakyat itu makin rendah hukumanmu. Itulah pesannya. Ayo, kan begitu. Ayo rame-rame maling semua, maling. Ayo rampok semua uang rakyat. Kan begitu. Ini pesannya kan semacam itu. Akhirnya. Ya. Ini kan memberikan pesan kepada generasi muda. Ayo secepatnya ayo. Belajar kalian yang baik-baik untuk menjadi pejabat, untuk menjadi ini, itu, untuk menjadi maling. Rampok semua uang negara itu. Rampok semua kekayaan alam Indonesia ini. Kan begitu. Ya, aduh, ayo lanjut. Ada lagi? Udah deh ya, sampai situ aja. Sudah 20 menit lebih nih. Jadi itulah ya, Pak Prabowo. Ya, pesan saya secepatnya. Rampas aset itu, buat panduan penghukuman, panduan penuntutan. Gitu loh. Jangan rakyat terus dibebani tarif-tarif. Padahal
Vietnam sendiri berani menurunkan PPN dari 10% menjadi 8%. Kenapa Indonesia tidak? Gitu loh. Rakyat sedang susah. Banyak pengangguran, PHK besar-besaran. Tahun 2025 ini katanya PHK semakin banyak. Kok tega menaikkan tarif untuk rakyat? Walaupun katanya untuk barang mewah, tapi kita lihatlah nanti apakah PPN 12% terhadap barang mewah yang katanya barang mewah berdampak pada harga-harga yang dikonsumsi masyarakat yang bukan mewah, kan begitu. Daripada susah-susah menaikkan tarif pajak, rampas gitu loh orang-orang yang menyolong itu dari uang rakyat itu. Jangan malah dikurangi hukuman seperti Sunarto itu, ya kan, dari 14 menjadi 6 tahun, 8 tahun, enak-enak aja. Kenapa? Mereka pintar, para hakim ini mencari pasal-pasal, mencari alasan-alasan untuk meringankan para maling uang rakyat itu tersebut. Ya jelas lah, ya 30 tahun, 40 tahun baca pasal, baca undang-undang, ya pasti dapat aja gitu undang-undang yang bisa pasal-pasal yang bisa meringankan, ya. Oke pemirsa, sampai sekian dulu dari kami Balik Ekonomi di Tepian Danau Toba yang indah. Horas.